buat kita semua. Apa bisa lihat share screen-nya? Sama sahabat. Oke. Bisa, Li. Bisa. Oke, Kak. Thank you. Bentar ya, kita. Oke. Kita akan melanjutkan kita punya pembahasan dari petunjuk diet dan makanan Anda. Kita sudah di chapter 11 dan chapter 11 ini kita sudah pertemuan yang ketiga ya. Ini untuk kita lihat ada sekitar 36 halaman atau kalau cuma dia punya bahasa Indonesia saja sekitar 18 halaman. Jadi sengaja kita dibikin dua ya, sebelah bahasa Inggris, sebelah bahasa Indonesia, supaya untuk ada kata-kata tertentu yang kita harus lihat bahasa aslinya dan bisa lebih mengerti ya. Makanya kenapa nggak bahasa Indonesia aja sendiri? Karena itulah ya kita sering untuk lihat ke bahasa Inggrisnya apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang translate-nya kurang tepat ya. Dan kita sudah sampai di sini, kita akan sedikit review ya, kita sudah bahas sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, sempat terpikir oleh kita untuk menanyakan ini pertanyaan. Karena ini juga pengalaman saya pribadi ya, dan ini kita mau tanyakan ke saudara-saudara juga. Jadi ketika saudara waktu dulu mau untuk berkomitmen ya untuk menjadi seorang reformasi kesehatan, apakah waktu itu saudara-saudara semua berkomitmen itu setelah membaca buku ini atau hanya mendengar dari orang lain, oh betul, lalu saya ikut, tetapi untuk menjadi reformasi kesehatan yang benar kita belum tahu ya. Jadi cuma dengar dari orang bahwa kalau kita nggak reformasi kesehatan nggak bisa diselamatkan, harus tinggalkan ini, tinggalkan itu. Dan kita pun mengikutinya tanpa pernah membaca ini. Mungkin pernah baca sekali-sekali, tapi satu chapter aja atau enggak baca semua ya. Dan menjadi pengalaman saya juga, saya mau ikut seperti itu, tapi tidak pernah membaca tentang petunjuk diet dan makanan Anda. Mungkin hanya ada satu kutipan, tetapi tidak pernah membaca keseluruhan. Nah, inilah yang pada minggu lalu kita baca, bahwa mereka yang hanya mengetahui sebagian dari reformasi kesehatan akan memaksakan hal-hal yang mereka telah lakukan kepada orang lain. Hanya setengah-setengah ya. Jadi bukan tahu sepenuhnya. Tapi sebelumnya saudara, mohon maaf ya, ini agak ada back sound-nya agak ribut karena dekat masjid juga. Jadi kita kembali. Jadi orang yang hanya tahu sebagian tentang reformasi kesehatan cenderung untuk memaksakan kepada orang lain apa yang mereka lakukan kan. Itu hanya setengah-setengah yang tahu. Dan orang yang tahu sepenuhnya tentang reformasi kesehatan, yang dia lakukan adalah apa? Tidak memaksakan kepada orang lain, tetapi yang dia lakukan adalah menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Di mana dia punya apa? Dia punya kesehatan, berada dalam kondisi puncak, sehingga ketika orang melihatnya, orang bisa tertarik. Dan itu adalah apa? Pekabaran yang paling baik, ya. Pekabaran yang paling baik dari reformasi kesehatan. Pekabaran dari reformasi kesehatan bukan apa? Bukan banyak bicara ini, bicara itu, mengkritik sana-sini, tetapi menunjukkan bahwa kita sehat. Nah, justru kalau misalnya kita reformasi kesehatan, terus kesehatan kita menurun, itu menjadi suatu apa? Batu sandungan yang sangat besar, dan justru itu apa? Memalukan, atau kemarin kita baca dia bilang memalukan, tetapi ketika kita search bahasa Inggrisnya, menghina sebenarnya, menghina dari pekabaran reformasi kesehatan itu sendiri. Ini sangat sangat menusuk hati secara pribadi juga. Ini
Kadang-kadang kita sudah terlalu banyak bicara di luar tentang ini, tentang itu, tetapi melihat ke pribadi sendiri, kesehatan kita tidaklah prima seperti orang lain. Bahkan dulu sempat ada statement dari papa saya juga waktu itu, dia bilang, orang-orang yang makan babi, katanya, ini dia punya bahasa kasarnya, ya, makan babi, kok masih lebih sehat dari kalian yang reformasi kesehatan. Itu sempat, aduh, memang teguran ya. Dan waktu itu kita aduh, justru ini menghina reformasi kesehatan, tetapi ternyata kehidupan kita lah yang sebenarnya menghinakan itu reformasi kesehatan. Makanya minggu lalu kita ada sempat belajar tentang 2 golongan ya. Ini golongan pertama yang tidak menghidupkan. Ternyata tidak menghidupkan di sini adalah mengikuti reformasi kesehatan hanya ikut-ikutan. Ya, ini saya pribadi ya. Hanya ikut-ikutan, enggak tahu sepenuhnya kenapa enggak ini, kenapa enggak itu. Cuma ikut-ikut dengan orang lain. Dan tentunya dibilang di sini, dibilang mereka berjalan di bawah sinar obor orang lain dan tentu saja akan gagal. Gagal ya. Terus yang reformasi yang kedua, golongan kedua itu orang yang terlalu kaku katanya, atau suka memaksakan. Ini yang sedang kita bahas ya, tentang ekstrim. Terlalu ekstrim dan suka memaksakan dia punya reformasi ini kepada orang lain. Dan selalu dia punya ini melampaui batas ya, terlalu ke kanan dan terlalu, iya, ini makanya dibilang ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri kan. Nah, makanya ini ya, dia punya yang dibilang kemarin, dibilang bukan semua orang yang mengaku percaya pada reformasi kesehatan benar-benar menjadi reformator ya. Banyak yang berpendapat bahwa reformasi itu hanyalah tinggalkan makanan tertentu yang tidak menyehatkan. Oh, harus tinggalkan daging. Ketika cuma kita tinggalkan daging, kita sudah merasa bahwa kita sudah reformasi kesehatan kan. Tetapi kenyataan hidup, ketika kita tinggalkan itu aja nggak menjadikan kita lebih sehat ya. Justru ada kayak merasa lebih lemas. Berarti ada sesuatu yang kurang ya. Dan kita tahu ketika kita baca ini, ketika di chapter-chapter sebelumnya kan dibilang jangan makan terlalu banyak, makan makanan yang sederhana. Dan di zaman Ellen White pun banyak yang seperti itu, mengikuti seperti itu, makan yang sederhana, tidak terlalu banyak, tetapi terlalu sedikit. Akhirnya kekurangan gizi dalam makanannya. Makanya Ellen White bilang, saya tidak menganjurkan untuk makan yang terlalu minim, yang tanpa gizi ya, sudah tidak sudah tidak memenuhi dia punya kebutuhan tubuh yang diperlukan. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, mereka yang memahami hanya sebagian dari prinsip reformasi sering menjadi orang yang paling kaku, bukan hanya menonjolkan pendapat mereka sendiri, tetapi memaksakan kepada orang keluarga dan para tetangga. Nah, dan ini ya, dan ini yang kedua, yang biru ini adalah tujuan kita semua untuk memahami hukum kesehatan atau memahami secara sempurna tentang hukum kesehatan. Dibilang sini akan menolak yang yang ekstrim. Kalau kita memahami hukum kesehatan dengan sempurna, kita akan menolak yang ekstrim. Apakah terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan kan? Ini menyangkut pembanjaan atau pembatasan kan? Jadi ya, orang yang mengerti reformasi kesehatan akan memilih makanan yang bisa membangun tubuh, bukan hanya memuaskan selera ya. Dan ini yang kemarin sempat kita emphasize betul-betul. Jadi harus berusaha memelihara setiap kekuatan dalam kondisi puncak atau highest ya, highest service to God and man, condition for the highest service. Jadi harus di best condition ya, best itu best, terbaik, kondisi terbaik yang harus menjadi bagian kita. Jadi makanya setelah membaca ini kita bisa melihat ya, dengan kita selain melihat ke diri sendiri, bisa melihat ke orang lain juga, bahwa kalau kita memaksakan atau orang lain memaksakan, kita bisa tahu, wah ini ternyata
ketika orang lain memaksakan, kita tahu bahwa mereka hanya apa? Mengetahui sedikit setengah dari apa reformasi kesehatan. Begitu juga apa? Kita pribadi ya, kalau kita suka memaksa, itu menjadi cermin kepada kita bahwa aduh, ternyata saya hanya tahu setengah. Jadi yang baik adalah apa? Menjadi contoh dengan menunjukkan bahwa kesehatan kita apa? Sempurna ya. Makanya ini yang kita baca juga yang kemarin ya. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Jadi ada yang dibilang ada yang enak dan lesat bagi orang lain dan menyehatkan, tetapi bagi orang lain itu berbahaya. Aduh, bilang ada yang boleh gunakan susu dan bertumbuh subur dengannya, tetapi ada yang tidak boleh gunakan susu. Ada yang bisa makan kacang, ada yang tidak bisa makan kacang, ada yang bisa makan biji-bijian. Kan kita sarankan, oh harus makan biji-bijian. Tetapi ada orang yang nggak cocok, saudara-saudara ya. Jadi kehidupan kita, pola makan kita tidak bisa menjadi acuan untuk apa orang lain. Itu yang minggu lalu sudah kita bahas juga. Jadi ini itu yang jadi kita rasa ini semua yang ini ada teguran-teguran juga Ellen White kepada orang-orang di zamannya yang makan terlalu sedikit sehingga terlalu ketat dia punya makanan sehingga dia apa? Jatuh sakit kan. Jadi saya sering berpikir juga, wah kalau misalnya saya hidup di zaman Ellen White, tentunya saya sudah banyak teguran yang akan dikasih ke saya ya, atau saya dan saudara. Jadi ini teguran-teguran juga untuk saudara-saudara di masa lampau, menjadi teguran juga untuk kita di zaman sekarang ini ya. Jadi di zaman Ellen White juga banyak sekali saudara-saudara yang apa? Seperti kita ya, yang terlalu ekstrim dalam hal makanan. Dan itu ditentang atau ditegur oleh Mrs. White waktu itu. Oke. Sekarang kita akan datang di ini baru, JP judul kecil baru tentang menu makanan yang bervariasi ya, atau varied menus. Jadi saya akan baca dulu ya. Nanti kita bisa ganti-gantian baca dan ketika ada yang mau kasih tambahan juga bisa ditambahkan ya. Jadi dia bilang di sini ya, kami menasihati engkau supaya mengubah kebiasaan hidupmu. Sementara melakukannya, kami memberi amaran padamu supaya bertindak dengan bijaksana. Lewat bilang, saya berkenalan dengan beberapa keluarga yang mengubah makanan daging menjadi makanan yang sangat minim atau impoverished atau kurang gizi ya. Mereka menyediakan makanan begitu kurang enak sehingga mereka sendiri membencinya. Aduh. Ini alasannya bagi saya bahwa reformasi kesehatan tidak cocok bagi mereka. Kekuatan fisik mereka sangat merosot. Inilah salah satu sebab mengapa sebagian tidak berhasil dalam usahanya untuk menyederhanakan makanan. Mereka mempunyai makanan yang sangat memprihatinkan. Aduh, poverty, sangat miskin ya. Dia punya makanan. Makanan disediakan tanpa sungguh-sungguh kesungguhan. Makanan yang itu juga yang sama ya. Continual sameness, sama dia punya makanan. Janganlah bermacam-macam jenis makanan sekali makan. Namun, janganlah makan yang sama tanpa variasi di setiap kali makanan. Nah, ini waktu lalu kan sempat disinggung, jangan terlalu banyak jenis. Jadi karena bilang jangan terlalu banyak jenis, terus sudah tidak ada variasi lagi di makanan itu, terlalu ekstrim ke kiri ya. Terus dia bilang, makanan haruslah disediakan dengan sederhana, namun rasanya harus lesat untuk mengundang selera. Janganlah memasukkan lemak ke dalam daftar makananmu. Lemak itu akan mencemari setiap jenis makanan yang engkau sediakan. Makanlah lebih banyak buah-buahan dan sayuran. Ini yang sering dianjurkan ya saudara-saudara. Nah ini dari kutipan ini kita bisa lihat juga ini ketika dikasih terang reformasi kesehatan, kita harus tahu ya reformasi kesehatan itu prinsipnya dari tidak sehat menjadi sehat. Atau dari sehat menjaga untuk tetap menjadi sehat, bahkan lebih sehat lagi ya. Itu prinsip reformasi kesehatan. Bukan dari sehat menjadi tidak sehat atau health deform.
Nanti kita ada pembahasannya tentang itu, judulnya tentang health deform menjadi health deform ya. Reformasi kesehatan menjadi penurunan kesehatan. Jadi tujuan reformasi kesehatan adalah untuk sehat. Nah, ini ada contoh keluarga untuk menjadi sehat katanya. Mereka, ini kan tujuan mereka untuk menjadi sehat, mereka mengubah apa? Makan daging menjadi makanan yang, jadi istilahnya meninggalkan makanan daging. Ketika mereka tinggalkan makanan daging, mereka punya makanan yang diganti itu makanan yang tidak bergizi. Atau iya kurang gizi, terus tidak enak lah ya, namanya tidak menarik selera. Istilahnya ketika mereka makan, mereka sendiri karena mereka sudah terbiasa dengan makanan daging enak, terus langsung berubah ke pola makan yang memang kalau kita misalnya langsung mentah-mentah begitu, mereka nggak terbiasa. Akhirnya mereka sendiri apa? Nggak suka dengan itu. Akhirnya bukannya dia punya kesehatan lebih baik, justru kekuatan fisik mereka kelihatan apa katanya? Sangat merosot, sangat merosot. Makanya ini dibilang ada sebagian orang yang nggak bisa seperti ini ya. Mungkin ini perlu apa namanya? Tahapan-tahapan, harus pelan-pelan. Tetapi ada memang orang yang juga bisa langsung, mereka bisa. Tetapi ada sebagian orang yang dia tidak bisa seperti itu. Jadi intinya ini, dari ini kita perlu apa? Perlu kebijaksanaan untuk apa? Reformasi kesehatan. Intinya janganlah kita untuk mereformasi kesehatan menjadi apa? Penurunan kesehatan atau deform kesehatan ya. Jadi dari dulu kelihatan bagus badannya, ketika bilang mau reformasi kesehatan, justru kelihatan kurus kering dan lemah. Ketika melihat itu menjadi apa? Batu sandungan, dan itu katanya menghinakan apa? Menghinakan dari reformasi kesehatan itu sendiri. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tambahkan dari kutipan ini sebelum kita akan lanjut? Lali. Iya, Anteli, silakan. Dulu ini pengalaman saya ya, maksudnya benar yang dibilang, yang dikasih tahu Lali tadi ya, harus pelan-pelan. Waktu kita memberitahukan orang misalnya harus tinggalkan daging, terus kita makan makanan yang sederhana. Nah, tapi kita yang memberitahukan itu harus kasih tahu gitu, karena dulu saya nggak ada yang kasih tahu, saya sendiri bingung gitu ya. Terus maksudnya mereka makan vegan, tapi kayak saya yang orang baru nggak ngerti apa vegan, saya bilang gitu. Oh, makanannya nggak boleh daging, gini, terus dia kasih tahu. Tapi nggak ada yang ngajarin saya. Nah, sedangkan saya nggak dikasih tahu, dan saya juga orangnya ingin tahu dan berusaha untuk tahu, tapi nggak ada yang kasih tahu gitu. Jadi makannya gimana? Terus itunya gimana? Saya bilang, tapi nggak ada yang kasih answer saya gitu. Nah, nggak ada yang kasih tahu saya juga caranya gimana dan apa. Jadi nggak ada informasi. Dan sepertinya bukan itu aja ya, ada sebagian orang yang keep themselves gitu. Maksudnya mereka tahu kok nggak mau share gitu. Maksud kasih tahu apa yang mereka tahu gitu. Malah ditanya aja kok senyum-senyum aja, nggak kasih tahu. Maksudnya kalau tahu kasih tahu lah, share-nya. Oh begini caranya, begitu gitu ya. Nah saya juga dulu nggak tahu. Terus bikinnya gimana? Terus ya ininya gimana? Bahannya apa aja? Saya mau makan apa gitu. Dan walaupun saya mau tahu tapi nggak tahu gitu. At least lah dikasih tahu misalnya, oh kita lihat di YouTube misalnya, terus reformasinya harusnya begini, makanannya begini. Saya itu memang ikut-ikutan, jadi saya mendengar A, ya saya cuma ikut A, jadi cuma sedikit gitu. Saya dengar B, ya cuma ikut B gitu. Jadi makan waktu lama sekali. Sudah 9 tahun saya baru tahu gitu ya. Itu pun nggak full. Sebagian masih bingung-bingung kadang-kadangnya. Nah, terima kasih juga kepada Tuhan walaupun pelan. Ya, jadi reformasi kesehatan yang saya
kerjakan, maksudnya yang saya bikin juga ya pelan begitu. Jadi makanya saya masih suka sakit kepala, tapi nggak sesering seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu sudah sering sekali sakit kepalanya. Jadi udah melihat keseimbangan New Start itu. Jadi kalau saya makan banyakkan sedikit, memang saya nggak boleh kebanyakan sedikit, nggak boleh juga kurang gitu. Dan itu memang benar makanan yang sederhana dengan yang mentah-mentah apa gitu. Dan saya harus exercise juga. Terima kasih. Itu yang pengalaman saya ya. Thank you. Ya, terima kasih Anterli sudah share pengalaman. Jadi bukan cuma Anterli ya, banyak juga dari kita yang seperti itu ya. Jadi makanya kita juga harus pahami ya, kita punya setiap orang itu berbeda-beda, dia punya kebutuhan gizi. Ada yang sudah cocok dengan misalnya makanan A, tetapi yang untuk orang lain itu nggak cocok dengan dia punya pola makan seperti itu. Ada juga kita akan lihat contohnya ya, yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini Lali, satu lagi mau ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Nah, ini yang tadi Lali tadi udah explain lah semua banyak tadi ya. Nah, saya nggak usah ulang lagi, saya cuma hanya bertanya. Ada sebagian orang suka alergi dengan makanan, sejenis makanan tertentu. Sedangkan jenis makanan ini kita perlukan, kayak misalnya flaxseed, chia seed gitu ya. Sedangkan itu kan kita perlukan, tapi orang ini kok alergi. Nah, kita nggak tahu misalnya dia nggak makan lagi atau gimana. Nah, alergi makanan ini apakah itu dari penyebabnya karena kita tadinya makanan yang sembarangan, yang tidak ikut dengan nasihat Tuhan ini, terus dan bagaimana caranya? Halo? Boleh ulang, tadi sempat putus, Anterli. Oh, oke. Ya. Oke. Saya mau tanya ya, mengenai yang alergi itu. Ya, yang orang alergi makanan. Nah, apakah alergi itu akibat dari result dari kita yang tidak ikut nasihat Tuhan ini? Maksudnya makanan yang tadinya kan kita sembarangan aja kan, makanan yang begini, yang begitu, segala macam. Nah, apakah itu akibat dari yang makanan tidak benar itu bikin kita alergi? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang keduanya, bagaimana apakah itu bisa kembali lagi tidak alergi? Kalau kita mengikuti, sudah mendengar firman Tuhan ini, kita ikuti. Misalnya kita tinggalkan semuanya dan kita hanya makan makanan yang sederhana, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan itu, apakah itu bisa mengembalikan? Jadi apakah kita juga jangan masak-masak pakai bumbu lagi, makan yang sederhana, yang seperti Lali tadi bilang, makanan yang salad-salad aja, yang mentah-mentah, atau misalnya ya rebus-rebus gitu aja. Terus itu bisa mengembalikan kita punya seperti sedia kala gitu. Jadi nggak alergi lagi misalnya gitu. Apakah itu pertanyaannya? Jadi thank you. Ya, thank you Anterli. Jadi ini ya, alergi itu memang bawaan ya dari setiap orang, bukan karena memang dia makannya polanya gini terus dia enggak ya. Bahkan ada orang yang lahir pun dia orang tuanya sudah vegan misalnya, tetap ada anaknya yang alergi. Makanya untuk bayi-bayi yang misalnya baru mau belajar makan, bagusnya untuk tahap pertama kasih satu jenis makanan, jangan dicampur-campur, misalnya pisang atau supaya bisa lihat ada alergi atau enggak ya. Nah, makanya kayak alergi biji-bijian tadi, memang betul ada yang seperti itu. Terus solusinya bagaimana kalau seperti itu? Makanya Tuhan menciptakan ini jenis-jenis bahan makanan itu bukan cuma satu ya, banyak sekali yang mungkin kalau nggak cocok dengan A, kita akan cocok dengan B. Makanya ini yang kutipan yang lalu kita baca, dibilang begini, ada yang bagi beberapa orang, olahan biji-bijian yang lebih kasar adalah makanan yang baik, sementara yang lain tidak dapat menggunakannya. Kenapa tidak menggunakannya? Bisa menggunakannya. Mungkin salah satu apa? Alergi. Makanya itu gini ya, kalau misalnya kita alergi dengan A,
harus cari pengganti yang ada kandungannya yang sama, tetapi di bahan yang lain ya, misalnya seperti itu. Dan kita kurang bisa ini ya, kalau misalnya dengan pola hidup yang misalnya dengan makan yang baik, alergi itu bisa hilang atau enggak. Soalnya ini alergi ini bawaan ya. Kita mungkin ada yang pengalaman ya bahwa dia alergi apa, terus setelah menjalani pola hidup makan tertentu bisa hilang. Saya secara pribadi belum ada pengalaman soal itu, tetapi setahu saya itu alergi adalah bawaan ya, dan susah untuk hilang seperti itu. Tapi jangan khawatir karena apa? Penggantinya masih banyak. Jadi kalau alergi dengan bukan berarti yang lain juga kita alergi ya. Makanya setiap orang itu berbeda-beda ya. Itu dia. Oke, ada yang mau kasih tanggapan soal? Halo. Baik. Ya, silakan. Ya. Ada tambahan? Oh ya, silakan. Jadi begini ya, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan makanan-makanan ini, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, umbi-umbian, itu diciptakan untuk manusia. Ya. Di dalam keadaan yang yang baik gitu. Dan seharusnya tidak ada reaksi yang negatif dari manusia. Karena yang semua ini diciptakan oleh Tuhan gitu. Dan itu bagus. Cuma kita menyadari bahwa kita manusia ini udah merosot di dalam dosa ya. Jadi tumbuhlah yang namanya alergi dan lain-lain, ketidakcocokan. Tapi sebenarnya kalau di dalam rencana Tuhan yang standar sebenarnya nggak ada gitu. Iya. Ini masalah dosa. Dan yang perlu kita sadari bahwa di dalam mempelajari reformasi kesehatan, Ellen White katakan kita harus teliti gitu. Harus dipelajari lebih dalam lagi. Nah, untuk pengalaman saya, masalah makanan yang mau dicerna, kemudian ada reaksi alergi, kita harus paham dulu ini masalah pencernaan. Nah, makanan sesehat apapun, kalau kita nggak paham masalah pencernaan, ini bisa masalah. Karena di pencernaan itu ada 3 masalah paling tidak yang saya tahu. Yang pertama itu adalah plak. Plak itu adalah apa artinya ini plak? Ini plak. Racun yang nempel, sisa-sisa makanan yang nempel di dinding usus. Dan itu membuat usus kita nggak maksimal, bisa mengganggu pencernaan kita, bisa mengganggu penyerapan nutrisi kita. Itu yang pertama, plak. Baru yang kedua, patogen. Patogen ini adalah bakteri jahat yang masuk lewat makanan-makanan yang kita makan atau gaya hidup yang salah lah yang kita jalani. Nah, patogen ini pencuri makanan sehat kita. Dan dia bukan cuma mencuri, setelah dia mencuri, ketika makanan kita masuk ke pencernaan, patogen ini memakan juga makanan kita, dan kemudian meninggalkan racun di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama itu plak, yang kedua patogen atau bakteri jahat, dan yang ketiga ada parasit. Nah, parasit ini hampir juga sama dengan patogen, tetapi mereka dalam ukuran yang lebih besar, semisal cacing, ya. Dan saya dapati untuk di Manado banyak sekali yang kena masalah cacing. Di daerah sini juga saya melihat ada banyak yang dapat, dan parasit ini yang paling sulit buat saya yang paling sulit bisa diselesaikan. Nah, makanan sesehat apapun ketika masuk di dalam pencernaan, kalau 3 hal ini belum diatasi, ya kita bermasalah tetap. Bayangkan aja makanan sehat, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, kita makan ya, masuk di pencernaan. Nah, pencernaan ini penuh dengan parasit dan patogen. Wah, mereka makan semua itu. Kemudian meninggalkan racun kepada kita dan memberi reaksi reaksi alergi kepada kita, atau kita justru nggak dapat energi apa-apa, cuma racun. Jadi kalau ketiga hal ini bisa diatasi, ya pencernaan kita itu bisa maksimal lah. Makanan yang sederhana, apapun yang Tuhan ciptakan, sebenarnya bisa masuk dengan bagus.
Salah satu contoh ya, untuk pengalaman saya adalah saya alergi telur. Jadi kalau makan telur pasti benjol-benjol nih. Tapi puji Tuhan setelah saya mempelajari tentang pencernaan, kemudian saya dapati ternyata salah satu yang bisa mengatasi atau menyehatkan pencernaan itu adalah probiotik. Nah, waktu saya mengkonsumsi probiotik, ini masalah reaksi alergi terhadap terhadap telur itu hilang, nggak muncul lagi. Bahkan dengan alergi-alergi yang lain juga ikut hilang gitu. Jadi salah satu pengalamannya yang saya temukan untuk masalah makanan dan pencernaan, kita harus paham masalahnya, kemudian bagaimana kita mengatasinya. Cuma sampai saat ini hal yang tersulit yang saya dapati yang untuk diselesaikan itu adalah masalah parasit, karena parasit ini paling susah. Yang mungkin itu saja dulu. Ya, thank you Brother Ebing untuk tambahannya. Jadi itu makanya reformasi kesehatan bukan cuma soal makan ya, tapi tentang bagaimana kayak bahasa Israel dia punya higienitas ya, dia punya hygiene atau kebersihan ya. Mungkin kalau di Amerika nggak terlalu kelihatan seperti yang dibilang tadi ya, tapi kalau di Indonesia banyak sekali dengan pola hidup yang kurang baik, banyak yang cacingan misalnya, atau banyak bakteri-bakteri yang tidak baik, yang jahat, atau yang tadi bilang patogen ya, ada dalam tubuh kita, sehingga walaupun kita makan-makan yang sehat, tidak akan berguna ya. Makanya mungkin juga yang tadi tanya, apakah bisa sembuh yang alergi-alergi itu? Mungkin bisa coba ya yang Brother Ebing bilang ya, dengan mengkonsumsi probiotik. Ya, probiotik. Berarti minum obat cacing dulu kali ya. Ya, jadi kita harus bisa identifikasi dulu. Ya. Iya. Jadi kita identifikasi dulu masalah pencernaan kita apa? Apakah plak ya, atau patogen atau parasit? Ya, kalau saya pribadi saya mulai dari plak. Plak itu saya bersihkan. Nah, cara umum yang kita tahu kan makan pakai serat. Jadi serat sebanyak mungkin, tapi itu nggak efektif juga. Ada yang pakai enema, tapi enema nggak efektif juga. Enema justru bisa berbahaya ya, bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang sangat kecil yang justru berguna untuk usus kita gitu. Jadi pengalaman saya untuk membersihkan usus yang terbaik itu pakai probiotik alami, namanya Saguer. Apa itu Saguer? Ada yang tahu Saguer? Yang dia bikin gula merah itu, dia punya buah aren. Saguer dalam kondisi sedang itu adalah yang terbaik membersihkan usus. Nah, Saguer itu bukan cuma dia bisa membersihkan usus, tapi dia juga mengandung, kalau nggak salah, ada 11 jenis probiotik di situ. Jadi Saguer ini fungsinya sangat bagus untuk pencernaan. Jadi kalau orang bilang minum Saguer kena diare, sebenarnya bukan diare. Saguer itu lagi membersihkan usus. Dan pengalaman saya melihat, wah Saguer ini yang terbaik. Karena ketika dia membersihkan usus, wah itu hitam-hitamnya sampai keluar tuh. Nanti bisa dicoba. Atau kalau nggak tahu ya kalau di Amerika pakai apa. Tapi kalau di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, itu banyak tersedia. Mungkin datang dulu ke Manado, baru di detox. Baru yang kedua, soal patogen. Nah, patogen ini sebenarnya adalah tergantung tergantung siapa yang lebih banyak di dalam usus kita. Jadi di dalam usus itu ada 3 jenis bakteri, ada bakteri netral, ada bakteri patogen, ada probiotik. Nah, bakteri netral ini ada 90%. Dan bakteri jahat itu ada 5%-an, sedangkan bakteri baik itu ada 5% juga. Nah, siapa yang mendominasi, mereka akan menguasai 90%. Jadi kalau bakteri probiotik mendominasi, 90% ikut jadi probiotik.
Tapi kalau yang jahat, yang mendominasi, ya 90% itu ikut jadi jahat. Jadi tugas kita adalah kita buat sampai dia dominasi yang probiotik ini. Jadi ketika probiotik mendominasi, pasti usus kita semua bakteri jahat itu yang jahat juga ikut bekerja jadi baik ya. Dan yang 90% itu yang netral itu pun ikut jadi probiotik semua. Jadi mereka jadi berfungsi baik untuk usus kita. Jadi setiap makanan yang kita makan itu hasilnya akan maksimal dicerna oleh usus. Perlu diingat untuk saudara-saudara, setiap makanan yang kita makan itu belum akan diserap oleh usus sebelum dicerna oleh bakteri. Jadi yang mengkonsumsi pertama makanan kita itu adalah bakteri. Nah, kalau bakteri probiotik itu sudah habis atau kurang atau bahkan habis, itu masalahnya. Makanan sebaik apapun yang kita makan, hasilnya pasti racun di dalam tubuh kita. Nah, tanda pertama orang kena keracunan, udah masalah dengan probiotik ini, masalah dengan patogen di dalam ususnya adalah dia kena diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 rata-rata kalau dicek, bukan rata-rata ya, pasti di ususnya itu kekurangan probiotik. Atau sudah habis. Biasanya orang yang konsumsi antibiotik akan kena nih dia. Jadi untuk masalah masalah patogen, kita harus mengisi usus kita dengan seringlah isi dengan probiotik gitu. Nah, untuk masalah parasit selanjutnya, nah ini yang saya masih meneliti karena saya sudah coba bermacam-macam obat cacing, saya juga kena parasit. Itu nggak kuat. Cuma ada satu, mungkin ini saudara-saudara boleh pelajari lagi. Ini cuma usul ya. Alternatif yang saya pakai itu adalah minyak tanah. Dan itu sangat ampuh ternyata. Habis. Dan kebiasaan saya akhirnya karena saya tahu minyak tanah itu sangat efektif membunuh parasit, ya saya menjadikan itu kebiasaan sebulan sekali lah. Atau 2 bulan sekali untuk detoks parasit di dalam usus. Jadi itu pengalaman saya ya, bagaimana mengatasi masalah-masalah pencernaan sehingga makanan itu tidak resisten gitu di dalam tubuh kita, tidak ditolak oleh tubuh kita. Malahan itu maksimal dicerna, sehingga itu menjadi energi dan ya baguslah untuk kita jadi sehat. Nah kalau masalah ini nggak selesai, ya kita pasti masalah. Sesehat apapun, sebaik apapun, kita pasti masalah. Oke. Baik, mungkin itu. Berarti saudara Ebing berarti Ebing minum sebulan sekali minyak tanah. Minyak tanah. Berapa? Minyak tanah berapa banyak? 1 sendok. Ya pertama pengenalannya 1 sendok selama 2-3 hari. Itu pengenalan supaya tubuh kita bisa kenal ini barang. Nah, setelah 2-3 hari kita perkenalan, kita konsumsi sekitar 30 sampai 50 ml. Oh, dan itu sekarang sangat efektif jika kita pakai 3 hari berturut-turut. Jadi terus apa yang terjadi waktu habis minum minyak tanah itu? oh, badan segar sekali. Bukannya ke belakang hasilnya, ke belakang banyak atau apa gitu? 3 sampai 5 jam kemudian kita akan keluar, tapi gini, efeknya itu fly aja. Cuma rasa pingin tidur, nggak mabuk. Yang pertama, tapi 3-4 jam kemudian dia akan keluar. Jadi nanti kita juga akan lihat bagaimana kondisi usus kita. Kalau yang keluar itu warna hitam, berarti usus kita kotor sekali itu. Kalau dia coklat berarti lemak kita memang cukup banyak. Satu hal juga, ini minyak tanah ini dia membersihkan lemak atau plak di dalam usus. Jadi, wah itu kalau dia keluar, waduh. Kalau memang kotor pasti hitam. Karena di Amerika nggak ada minyak tanah. Salah satu ya, ini salah satu ya karena saya merindukan kesehatan yang maksimal ya. Dan saya pikir, aduh nggak maksimal kalau parasit tetap masih ada. Jadi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang terbaik? Saya sudah coba macam-macam nih.
apa yang dikatakan orang saya sudah coba. Seluruh jenis obat cacing yang ada di apotek sudah dicoba, tetap nggak bisa, nggak mempan. Dan Kalau akhirnya kayak saya gini, browse dan dapat minyak tanah nih. Saya ingat-ingat dulu minyak tanah kalau apa ya, kena di tanah, cacing bisa keluar dan mati. Itu pengalaman ya. Dan saya berpikir kalau minyak tanah ini bisa dikonsumsi berarti dia bisa hantam nih parasit. Dan ternyata benar. Nah, karena saya pelajari ada tulisan-tulisan yang ternyata minyak tanah sudah digunakan dari zaman dulu ya. Dari Rusia, baru Persia, baru ada juga pengobatan-pengobatan dari dokter-dokter di Jerman. Cuma ini di-cut untuk dipublis gitu. Jadi saya lihat, ini boleh, kita mau coba dulu. Dulu juga Oma pernah kasih minyak tanah ke kita. Nah, waktu dicoba, hasilnya luar biasa. Puji Tuhan. Waktu makan minyak tanahnya sebelum atau sesudah makan? Harus sebelum. Perut harus kosong. Jadi pagi-pagi benar, sekitar 5:30 atau jam 6. Terus hasil Ya, pertama kali keluarnya apa? Hitam-hitam semua? Hitam. Begini, hitam campur campur seperti santan, warna putih. Aneh. Dan saya dapati yang putih-putih ini yaitu parasit yang udah hancur. Jadi aneh kan, kok di dalam BAB itu ada yang berwarna putih seperti santan gitu. Loh, tapi yang lain hitam. Dan puji Tuhan dia efektif sekali. Jadi maksudnya begini, waktu itu saya waktu kena parasit sering keluar alergi, tapi setelah parasit itu hilang, alerginya hilang juga. Dan puji Tuhan ini minyak tanah luar biasa sih. Ini pengalaman ya, saudara-saudara bisa pertimbangkan. Minyak tanah ya, berarti bukan minyak kelapa. Nggak kuat. Kita udah coba VCO, udah coba nggak kuat. Nggak keluar ya, minyak tanah. Di sini nggak ada minyak tanah. Balik Terima mana dulu kasih. berarti. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pengalamannya udah share ya. Jadi kita bisa kembali lagi seperti Brother Edwin bilang, kita bisa selidiki lagi ya. Bisa diselidiki lagi. Untuk sebagian orang kan itu mungkin nggak masuk akal, tapi makanya itu harus diselidiki lagi apakah bisa atau enggak ya. Dan memang harus dibuktikan dengan pengalaman juga ya. Oke, terima kasih Brother Edwin. Oke, kita lanjut ya. Di bagian ini yang judul makan yang bervariasi. Terus dia bilang sini, banyak orang menyalah tafsirkan reformasi kesehatan. Mereka menerima ide yang salah tentang dasar hidup sehat. Sebagian dengan jujur berpikir bahwa makanan sehat terutama terdiri dari bubur. Memakan kebanyakan bubur tidak menjamin kesehatan alat pencernaan, karena bubur itu terlalu cair seperti air. Jadi ini reformasi kesehatan kan bukan cuma meninggalkan satu makanan tertentu ya, tetapi juga harus memenuhi gizi ya, tetap tadi disinggung. Jadi banyak yang menerima ide yang salah kan, mungkin di zaman Ellen White itu mungkin ada yang cuman makan, dia punya makanannya cuman sederhana, karena bilang sederhana makanya makan yang bubur ya, yang tidak ada isinya, atau cuman dia bilang ini cuman seperti air. Makanya disarankan untuk lebih makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tentu saja kita harus mempertimbangkan tadi ya yang ditambahkan, di mana harus ada probiotik juga, itu benar. Kita ingat juga waktu Sister Tania pernah bawakan dulu tentang bakteri. Memang pengaruh bakteri sangat besar ya dalam kita punya tubuh, terutama di usus. Makanya itu juga yang sangat perlu untuk kita. Oke, kita lanjutkan ya. Dia punya bacaan berikut. Oh ya, sebelum lanjut mungkin ada yang mau komen tadi. Kita sudah lupa. Tadi ada yang mau Angel atau siapa? Halo. Oke, kalau belum kita baca lanjut.
Langsung Ada ada Victor yang kali, Li. siapa? Oh, Victor, Victor. Iya, kurang kuat. Oh, nggak kedengaran suaranya. Silakan. Iya, halo, dapat dengar? Dapat dengar? Halo. Kasih keras sedikit lagi. Jauh sekali suaranya Om Victor. Kecil sekali nggak kedengaran. Halo. Apa Om Victor lagi bicara? Oh, mungkin sendak ya. Tidak, soalnya kecil, jadi biar jangan usah. Oh, iya, oke. Mungkin ya. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada lagi kita lanjut ya. Ini apa? Apa Tante Mary bisa baca, Tan? Tentang Yang mana, Li? Yang 322, memperhatikan kebutuhan perorangan. 3. Ini ada contoh yang Ellen White kasih. Ini yang engkau telah membuat kesalahan. Oke, Li. Thank you. Engkau telah membuat kesalahan. Engkau mengira itu adalah kesombongan yang menuntun istrimu untuk menginginkan benda-benda yang lebih menyenangkan di sekelilingnya. Dia telah dibatasi, namun tetap setia mendampingimu. Dia memerlukan makanan yang lebih limpah, lebih banyak persediaan makanan di meja makan. Di dalam rumahnya dia memerlukan perkara-perkara yang menyenangkan dan bermanfaat yang dapat engkau lengkapi. Dia memerlukan benda-benda yang dapat meringankan pekerjaannya. Tetapi engkau telah memandang hal itu dari segi yang salah. Engkau berpendapat bahwa hampir segala sesuatu yang dapat dimakan sudah cukup baik bila mana engkau dapat hidup dengan itu sambil mempertahankan kesehatan. Oke, ya. Mana itu ya? Ini sini, Tan. Oh ya. Nggak pakai kacamata soalnya. Ya, sorry ada. Engkau meyakinkan istrimu yang lemah bahwa sedikit makanan sudah memadai. Tetapi dia tidak dapat memproduksi darah, tetapi dia tidak dapat memproduksi darah yang baik atau otot yang baik. Dengan makanan minim yang engkau anggap dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Sebagian orang tidak dapat hidup dengan makanan yang sama yang bagi orang lain cukup untuk mempertahankan hidup. Walaupun makanan itu disediakan dengan cara yang sama. Oke, terima kasih Tante Mer. Jadi ini ada tegurannya untuk Ellen White kepada seorang suami ya. Ini tentang dia punya pola makan dengan istri ya. Ini tentunya kalau suami dan istri tinggal di satu rumah, tapi Ellen White bilang bahwa memang makanan yang mereka makan itu untuk bapak ini sudah cukup dia punya kebutuhan walaupun itu sederhana. Tetapi buat istrinya, dia punya istri harus lebih bervariasi lah atau lebih banyak daripada yang suami ini makan ya. Karena setiap orang dia punya kebutuhan gizinya berbeda-beda ya, makanya dia dia tegur di sini. Mungkin bagimu sudah cukup, tapi bagi istrimu tidak cukup. Makanya mungkin istrinya sebelumnya minta macam-macam ya, atau mau lebih. Makanya dia bilang, engkau mengira bahwa kesombongan yang menuntut istrimu menginginkan benda-benda yang lebih menyenangkan istrinya. Mungkin dia, aduh, istri saya mungkin terlalu gini atau terlalu begitu, terlalu banyak permintaan. Tetapi memang istrinya memerlukan makanan yang lebih berlimpah ya daripada dia, karena istrinya sudah terlihat lebih lemah. Walaupun walaupun untuk dia sendiri
sudah cukup ya. Makanya ini dia punya inti di sini bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda walaupun apa? Suami istri. Jadi kita harus lihat. Makanya harus merasakan ya, masing-masing bisa merasa apakah saya berada dalam kondisi puncak atau tidak. Kalaupun tidak, berarti ada sesuatu yang salah yang harus kita ubah ya. Jadi mungkin ada makanan yang perlu kita tambah supaya apa? Kita punya kesehatan berada dalam kondisi puncak. Itu yang dibilang di sini ya. Terus ini dia punya lanjutan ya yang Ellen White bilang. Dia bilang begini, engkau berada dalam bahaya menjadi orang yang ekstrim atau yang bilang keterlaluan, ekstremis ya. Tubuhmu dapat mengolah makanan sederhana yang sangat minim menjadi darah yang baik. Alat pembentuk darah dalam tubuhmu berada dalam kondisi baik. Tetapi istrimu memerlukan apa? Lebih banyak variasi makanan. Cobalah istrimu memakan makanan yang sama yang engkau makan. Tubuhmu dapat mengolahnya menjadi darah yang baik. Tetapi istrimu, makanan itu tidak cocok baginya. Dia kekurangan tenaga, dia memerlukan makanan yang melimpah yang menguatkan. Dia harus mendapat banyak persediaan makanan seperti buah-buahan, dan janganlah dia dibatasi dengan makanan yang sama setiap hari. Pegangan hidupnya sangat tipis. Dia penyakitan. Kebutuhan tubuhnya jauh berbeda dengan kebutuhan seorang yang sehat. Oh, ternyata ini dia punya istrinya. Mungkin ada apa? Kekurangan sakit. Ada suatu penyakit ya. Jadi bedalah dia punya diet orang yang sakit dengan orang yang sehat. Dia punya istri itu apa? Memerlukan lebih banyak apa? Variasi makanan ya. Ini mungkin makanya ya seperti juga disinggung tadi juga kalau misalnya kita punya tubuh yang sehat, kita punya bakteri yang baik lebih banyak dari bakteri yang jahat. Mungkin makanan-makanan yang sederhana bisa diolah ya menjadi tubuh yang baik, menjadi darah yang baik. Tetapi kalau orang yang sakit misalnya dia punya bakteri jahat lebih banyak daripada yang baik, tentu aja makanan-makanan itu tidak akan menjadi cocok ya. Jadinya harus lebih melimpah dia punya makanan yang dimakan. Dan ini kembali lagi untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menjadikan apa? Kita punya diri atau kita punya pola makan untuk orang lain ikuti harus seperti saya. Kan seperti itu ya. Itu yang coba dibilang sini. Oke. Mungkin ada yang mau kasih tambahan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini dibilang dia punya judul kecil, janganlah menjadi penyebab atau masa kepicikan atau kesukaran atau time of trouble ya, not to be the cause of the time of trouble. Jadi kita tahu ya waktu masa-masa kesukaran tentu saja kita tidak bisa makan makanan yang melimpah ya atau bisa pilih apa yang tersedia itu yang bisa kita makan. Tetapi di sekarang ini kita akan lihat ya apa yang dibilang di sini. Apakah Kak Wanda bisa baca, Kak? Apa Kak Wanda available yang 323? Ya. Oke. Saya melihat bahwa engkau mempunyai pandangan yang salah tentang penyiksaan dirimu, yaitu dengan tidak memakan makanan yang menyehatkan. Hal ini menuntun pemikiran gereja bahwa Tuhan pasti menyertaimu atau engkau tidak mau menyangkal dirimu sehingga berkorban begitu. Tetapi saya telah melihat bahwa tidak ada di antaranya yang menjadikanmu lebih suci. Orang kafir melakukan semuanya itu, tetapi tidak mendapat upah daripadanya. Hati yang hancur dan roh yang menyesal di hadapan Tuhan sangat berharga di hadapannya. Saya telah melihat bahwa pandanganmu tentang perkara ini adalah salah, bahwa engkau memperhatikan jemaat, memperhatikan hal-hal yang kecil, padahal perhatianmu harus ditujukan kepada kerinduan jiwamu. Tuhan tidak meletakkan beban penggembalaan dombanya kepadamu. Engkau menganggap bahwa jemaat menjadi dasar, karena mereka tidak dapat melihat perkara-perkara yang engkau lihat. Karena mereka tidak mengikuti aturan ketat yang engkau anggap menjadi peraturanmu sendiri.
saya melihat bahwa engkau tertipu dalam kewajibanmu dan kewajiban orang lain. Sebagian orang menganut paham ekstrim atau yang keterlaluan dalam hal makanan. Mereka telah mengikuti peraturan yang terlalu ketat sehingga hidup terlalu sederhana sampai kesehatan mereka terganggu lalu menderita. Kemudian penyakit merajalela dalam tubuh dan keabatuhan sudah dilemahkan. Wow, ya silakan Kak Wan, ada tanggapan. Iya, jadi kita lihat bagaimana orang-orang yang ekstrim ini ya, dia terapkan itu dalam dia punya diet, dan dia juga memaksakan orang lain untuk lakukan hal yang sama. Jadi karena saking ekstrimnya, jadi sampai hal-hal kecil dia perhatikan sekali begitu kan. Dan dia seolah-olah mau jadi mau kasih tahu mereka seolah-olah dia itu sudah paling benar dan mereka itu Suci ya. salah. Jadi seolah-olah, aduh, kalau kalian bahaya ini kalau ndak lakukan ini gitu. Bahkan ada kan yang sering kita dengar tuh, oh ndak mau masuk surga kalau nyenda ini ndak istilahnya nyenda vegetarian atau nyenda apa ya istilah yang sering kita dengar itu ya, yang kalau ndak lakukan ini benar-benar. Nah, jadi dia kayak lupa fokus sebenarnya itu apa gitu. Nah, kalau kita balik lagi, kita kan kembali lagi kepada prinsip ya. Kenapa kita itu vegetarian? Kenapa kita mau hidup sehat? Itu semua karena kita lihat bagaimana Tuhan Yesus kan dikasih teladan kepada kita, dan benefitnya kalau kita lihat bagaimana benefitnya kalau kita makan makanan yang sehat, kan kita yang akan rasakan itu. Dan dengan kita makan yang sehat, pikiran kita juga kan jadi bersih, dan itu akan memudahkan kita untuk menerima firman Tuhan. Sebenarnya itu kan dia punya prinsip yang kenapa kita memilih untuk kenapa kita dianjurkan untuk menghidupkan pola hidup yang sehat. Dan itu bukan hanya dari makanan saja, harus dari New Start juga. Dan itu harus kita lakukan dengan benar, karena kita sudah pelajari bahwa dengan sesuatu yang ekstrim itu membuat kita jadi menderita dan berpenyakit kan. Kita juga ingat dulu waktu kita masih remaja ya, dan pasti banyak juga kasus-kasus seperti ini. Karena ada seorang bapak, dia vegetarian ketat. Bahkan pokoknya bagaimana ya, kita tahu lah bagaimana ketat itu, dan sampai dia sendiri sakit karena dia kekurangan banyak yang dia kekurangan gitu dalam tubuhnya, yang walaupun dia vegetarian, dia harusnya seimbang, dia punya gizi. Dan akhirnya begitu dia meninggal, orang-orang jadi, ya ampun, vegetarian tapi kok sakit-sakitan, vegetarian kok jadinya mati karena ini. Iya makanya jangan vegetarian. Tuh Iya, lihat dia sudah vegetarian akhirnya mati gitu. Jadi karena dia kekurangan ini jadinya begini. Jadi itu yang membuat orang malah tidak akan tergerak untuk melakukan pola yang sehat gitu. Jadi biarlah kalau kita memilih seperti ini, mau menurut, biarlah itu menjadikan berkat bagi orang. Orang akan lihat, oh iya ya, dengan pola seperti ini kita jadi merasa lebih kalau orang yang belum tahu, pasti dia akan lebih fokus ke, oh iya ya, kita kalau pernah kita coba makan kayak cuman buah selama 3 hari, kita jadi fresh gitu ya, kita jadi rasa ringan, tidur nyenyak gitu. Jadi itu yang akan orang rasakan, bukan lihat dari ekstrim-ekstrim yang mengerikan sampai ya sudah sama-sama ujung-ujungnya juga kita akan mati kok, ujung-ujungnya kita akan sakit juga gitu. Jadi biarlah ini boleh menjadi pelajaran untuk kita, betapa kita harus lakukan pertarakan itu, melakukan pola hidup sehat itu dengan seimbang semuanya. Makanya ada New Start kan gitu. Ya. Iya, betul Kak. Thank you, Li. Iya. Makanya tentang makanan itu cuman satu bagian ya dari New Start itu tentang nutrition ya. Masih banyak hal lain yang sebenarnya ya. Makanya dulu juga ada yang
kita pernah dengar ada seorang bapak yang meninggal karena jantung, padahal bapak itu vegetarian. Kok bisa ya seperti itu? Makanya itu reformasi kesehatan sebenarnya luas ya, saudara-saudara, bukan soal tidak makan A atau tidak makan B ya. Makanya ini ya, ini kadang-kadang kita yang bukan, iya saya bilang kita ya, karena kadang-kadang sudah tidak makan ini, sudah makan itu, dan menganggap bahwa kita sudah lebih suci ya, karena sudah tidak makan A atau tidak makan B. Ternyata saya bilang ini tidak bisa menjadikanmu lebih suci. Banyak orang kafir di sana, kita bisa lihat ya, ada agama-agama lain yang juga nggak makan daging sama sekali, nggak makan bawang pun nggak makan ya, kita sudah tahu ya. Makanya sering banyak yang kita beli bahan makanan ini ya dari mereka, karena mereka juga seperti itu. Tetapi bukan itu ya yang membuat kita untuk menjadi lebih suci ya, bukan seperti itu. Dan makanya Ellen White bilang, saya telah melihat bahwa tidak ada di antaranya yang menjadikanmu lebih suci dengan melakukan hal-hal ekstrim ini ya, saudara-saudara. Tidak ada yang membuat lebih suci. Bahkan dibilang sini kita apa? Menjadi tertipu kan? Karena apa? Kita melihat bahwa ada kewajiban besar kita untuk kasih tahu ke jemaat tentang ini. Tetapi dengan kita punya kesehatan yang menurun, bukannya membawa terang kepada jemaat, justru membawa batu sandungan seperti Kak Wanda bilang tadi. Ketika kita sakit merajalela, ketika tubuh dilemahkan, justru akan membuat reformasi kesehatan ini terhina ya, menjadi orang-orang nggak mau lagi untuk melakukan reformasi kesehatan gara-gara apa? Kitanya yang salah atau hanya apa? Mengerti setengah, enggak secara sempurna, akhirnya itulah ya. Baik, Tujuan ada Tuhan tambah. jadi salah. Iya, oke, silakan. Kalau ada yang menambahkan, silakan. Kalau saya lihat sih, boleh balik tadi yang di poin merah menjadi lebih suci itu. Yang mana itu ya? Yang merah, itu. yang merah. Ya. Tapi saya telah melihat bahwa tidak ada di antaranya yang menjadikanmu lebih suci. Jadi orang ini berpikir bahwa dengan menjalani hukum-hukum kesehatan secara ekstrim, dia bakalan jadi lebih suci untuk siaplah bagi kedatangan Tuhan. Nah, menurut saya sebenarnya bukan cuma dia nih, banyak sekali yang akan mengalami hal seperti ini gitu. Bagi orang yang tidak diterangi dengan benar untuk menjalani reformasi kesehatan, saya rasa akan menjadi seperti orang ini. Mereka akan menjalani hukum kesehatan seperti menjalani 10 hukum. Dan menurut saya ini sesuatu yang bakalan jadi masalah seperti ini. Nah, dari mana asal sikap-sikap seperti ini? Menurut saya ini ada pola berpikirnya dan ada prinsipnya yang membuat hal-hal ini terjadi. Dan menurut saya prinsipnya adalah atau penipuannya adalah di sini kecenderungan kita menyamakan hukum kesehatan, tuntutannya sama dengan hukum moral. Bahwa cara main hukum kesehatan sama dengan hukum moral. Nah, hukum moral itu kan mainnya mau tidak mau harus gitu. Suka tidak suka harus. Mau kaya atau miskin harus. Tua atau muda harus. Besar atau kecil harus. Dan kita melihat hukum kesehatan sepertinya mainnya seperti itu. Dan kita mencoba menerapkan hukum kesehatan itu sama dengan hukum moral, cara mainnya ya. Dan menurut saya ini adalah kesalahan besar di dalam menjalankan reformasi kesehatan. Dan setelah saya mempelajari, setelah mempelajari sendiri ya tentunya, setelah mempelajari sendiri, ternyata hukum kesehatan mainnya nggak sama dengan hukum moral. Hukumnya sama-sama suci berasal dari Tuhan ya. Sifatnya juga suci, tapi cara mainnya tidak sama. Itu saudara-saudara bisa paham kalau kita tahu tentang di alam ini ada hukum biologi, ada hukum fisika, ada juga hukum kimia.
Sama-sama semuanya berasal dari Tuhan. Ya. Sama-sama punya hukum. Tetapi di dalam memainkan hukum itu tidak sama semuanya. Semuanya punya cara mainnya sendiri. Dan saya melihat hukum kesehatan maupun hukum moral itu sama-sama dari Tuhan. Sama-sama suci. Tapi cara mainnya nggak sama. Nah, menjadi masalah adalah ketika hukum kesehatan, kita memainkan sama dengan hukum Tuhan. Hukum moral Tuhan. Dan menurut saya, ini orang yang di sini, dia merasa bahwa dia perlu menjalankan hukum kesehatan sama persis dengan hukum moral. Makanya dia membayangkan bahwa dirinya akan jadi lebih suci. Dan ternyata itu tidak menjadikannya lebih suci, malahan membuat kesehatannya jadi lebih buruk. Hukum kesehatan yang seharusnya membawa kesehatan buat dia, jadinya ya sebaliknya, itu nggak menjadi kesehatan. Dan saya melihat permasalahannya secara prinsip itu pada upaya kita atau kesalahan pemahaman kita tentang bagaimana memainkan hukum kesehatan dan hukum moral. Itu cara mainnya nggak sama. Di situ saya lihat masalahnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih. Jadi yang kita tangkap ya, jadi memang hukum Tuhan dengan hukum alam itu sama ya, kalau kita melanggar tetap ada hukumannya. Tapi kalau misalnya mainnya kayak misalnya hukum moral ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalau kita mau terapkan sama ya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan ini, akan salah ya, dia punya dia punya cara mainnya ya. Jadi memang kalau hukum kesehatan paling bagus dengan cara mengabarkannya dengan apa? Menunjukkan apa? Kesehatan yang sempurna ya, kesehatan yang terbaik. Jadi sama seperti Daniel ketika dia menjalankan hukum kesehatan, dia punya kesehatan apa? 10 kali lebih sehat ya daripada orang-orang yang ada di Babel waktu itu. Oke, kita lanjut ya. Kita baca ini ya. Saya melihat bahwa Tuhan tidak menuntut seseorang untuk mengikuti cara pengaturan ekonomi rumah tangga yang begitu rupa sehingga Ka'bah Tuhan jadi rusak dan lemah. Ada banyak tugas dan tuntutan dalam firman-Nya yang merendahkan diri jemaat dan menyadarkan jiwa mereka. Tidak perlu memikul salib dan menciptakan tugas untuk menyusahkan tubuh supaya mendatangkan kerendahan hati. Semuanya ini berada di luar firman Tuhan. Jadi itu tadi ya yang ekstrim tadi di atas kadang-kadang sudah menjadi beban ya. Tapi orang itu tidak merasa itu sebagai beban, tetapi dia merasa ini supaya kita punya usaha seperti ini supaya bisa menjadikan saya lebih baik, supaya menjadikan saya lebih rendah hati ya, mungkin seperti itu. Tetapi ini dibilang semuanya ini berada di luar firman Tuhan ya. Kita tidak perlu memikul salib untuk menciptakan tugas untuk menyusahkan tubuh supaya mendatangkan kerendahan hati. Jadi itu tadi dia ya, kayak teguran-teguran dari Ellen White juga, ada yang sudah berpuasa misalnya 2 kali seminggu ya, dengan makan-makan yang sangat minim, yang tidak bergizi. Semuanya memang kita tahu tujuan mereka itu atau kita itu baik ya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena dianjurkan harus makan begini. Ini semua tujuan yang baik. Makanya dibilang banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi tujuan yang baik itu ketika salah dijalankan, itu sebenarnya makanya ini kalau salah setengah baca ya, ini bisa membuat kita salah melangkah. Justru ini berada outside of the word of God, di luar dari firman Tuhan. Makanya memang harus makanya yang minggu lalu kita baca, reformasi kesehatan ini masuk akal dan harus dipelajari secara mendalam ya saudara-saudara. Ini memang harus hati-hati dan kita harus minta ya kepada Tuhan untuk bisa mengerti dengan baik ini reformasi kesehatan. Karena kalau kita salah, terlalu sedikit ke kanan atau terlalu sedikit ke kiri, itu efeknya fatal ya, baik diri kita sendiri atau untuk orang lain. Karena efeknya bukan untuk diri kita sendiri, orang lain juga akan merasakan efeknya. Bahkan ada efek-efek tertentu yang tidak bisa dirubah ya. Ketika kita salah atau sudah memaksakan sesuatu kepada orang lain, ketika kita mau bicara apapun kepada orang lain,
mereka sudah nggak mau dengar kan, itu jadi dia punya efek besar ya. Makanya ini memang harus hati-hati, terutama soal-soal ekstrim ini ya, seperti ini. Terus kita lanjut ya. Dibilang begini, waktu kesesakan atau kepicikan atau time of trouble ada di hadapan kita. Maka kebutuhan yang utama umat Tuhan adalah menyangkal diri dan memakan makanan yang secukupnya demi ketahanan hidup. Dan Tuhan akan mempersiapkan kita menghadapi waktu kepicikan itu atau time of trouble ya, waktu itu. Pada saat yang menegangkan itu atau menakutkan itu, Tuhan berkesempatan memperhatikan kebutuhan kita dengan membagikan kuasanya yang menguatkan untuk mempertahankan hidup umatnya. Jadi ini di waktu time of trouble itu, makanan yang kita makan adalah makanan apa yang tersedia ya. Misalnya cuma ada ubi, itulah yang kita makan. Apapun. Jadi kelihatan, makanya kadang-kadang sekarang ini kita mau persiapkan kita punya diri untuk menghadapi masa time of trouble. Jadi kalau time of trouble cuma makan-makan begitu-begitu seadanya, nggak perlu perhatikan dia punya nilai gizi. Kita pun sekarang sudah mulai begitu kan, untuk supaya mau sesiap kita berdiri. Tetapi itu suatu hal yang salah ya. Sekarang ini Tuhan anjurkan untuk apa? Atau melalui Ellen White bilang untuk apa? Makan makanan yang sehat dan sebanyak mungkin dia punya apa? Kandungan gizi kan. Tetapi ketika di masa time of trouble gimana? Apakah kita akan kekurangan gizi? Tidak ya. Makanya dibilang Tuhan akan apa? Memberikan. Tuhan akan memperhatikan kebutuhan kita dan membagikan kuasanya untuk menguatkan dan mempertahankan kehidupan kita. Jadi di time of trouble, walaupun kita cuma makan tertentu, satu jenis yang kalau kelihatannya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita seutuhnya, tetapi di situ ada apa? Ada kuasa Tuhan. Dan itu belum terjadi sekarang ya saudara-saudara, makanya ini kadang-kadang disalah mengerti ya. Belum time of trouble, tapi kita sudah makan makanan time of trouble. Itu jangan salah mengerti. Makanya ini penting sekali ya, untuk makanya kita jangan konyol dengan hal-hal seperti itu. Makanlah makanan yang menyehatkan sekarang ini ya. Oke, ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum kita halo? Oh, tidak ada. Oke. Apa Angel bisa baca? Angel available. Oke. Kalau Angel belum, apa Dion bisa? Dion bisa baca? Bisa, Kak. Oh ya, boleh Dion. Ya, thank you. Mereka yang bekerja dengan menggunakan tangan harus menjaga kekuatan tubuh dalam melakukan tugas. Begitu juga mereka yang bekerja dengan firman dan doktrin seharusnya menjaga kekuatan tubuh mereka. Setan bersama malaikatnya yang jahat berperang melawan mereka untuk meruntuhkan kekuatan tubuh. Pada setiap kesempatan, mereka harus berusaha memberikan kesempatan istirahat kepada tubuh dan pikiran. Mereka harus memakan makanan bergizi dan yang menguatkan tubuh. Mereka akan dipaksa untuk melatih semua kekuatan yang ada. Saya melihat bahwa jika umat Tuhan menciptakan kesusahan untuk diri sendiri, itu tidak memuliakan Tuhan. Ada masa kepicikan yang dihadapi umatnya, dan dia akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pertarungan yang hebat itu. Oke. Dion, ada tanggapan Dion untuk ini? Oke. Ada? Belum ya? Iya, jadi ini yang Dion baca di sini. Jadi kalau misalnya kita yang kalau ada yang bertani atau dia punya pekerjaan itu menggunakan kekuatan, dia bilang di sini dia harus orang yang bekerja menggunakan kekuatannya dengan orang yang misalnya mengajar atau bekerja dengan firman Tuhan dan doktrin,
semua harus apa katanya menjaga kekuatan tubuh mereka ya. Jadi tidak terkecuali. Jadi pekerjaan kita di lapangan kah atau misalnya di dalam ruangan seperti apa kasih firman Tuhan ya, kayak seperti pendeta dan lain-lain, harus menjaga kekuatan tubuh ya. Nah, ini yang kita kasih biru ini setan bersama malaikat yang jahat berperang melawan mereka untuk meruntuhkan kekuatan tubuh. Jadi setan punya tujuan adalah apa? Kita punya kekuatan tubuh menjadi lemah kan? Jadi tujuan Tuhan dengan memberikan reformasi kesehatan supaya tubuh kita sehat, setan tentu saja akan menggunakan apa yang Tuhan gunakan ini untuk belokkan sedikit, tambahkan sedikit, atau kurangi sedikit. Dan untuk yang ekstrim ini dia akan lebihkan sedikit ya saudara-saudara. Dia gunakan apa yang firman Tuhan bilang ya. Aduh ini sama seperti di Taman Eden. Dia akan tambahkan sedikit sehingga orang akan berpikir, aduh harus begini. Justru dan ketika harus itu terlalu ekstrim, yang pada akhirnya makanan mereka menjadi apa? Makanan yang kurang bergizi, dan akhirnya ketika kurang bergizi mereka menjadi sakit. Dan itu tujuan setan, saudara-saudara. Jadi hati-hati ya, ini kadang-kadang kita merasa bahwa kita melakukan apa yang Tuhan bilang, tetapi ternyata kita melakukan pekerjaan setan, ya, yaitu melemahkan tubuh kita sendiri. Dan yang paling berbahaya, kita juga bisa melemahkan tubuh orang lain. Itu tujuan setan itu ya, yaitu tubuh kita menjadi lemah, bukan menjadi kuat. Makanya dibilang sini harus apa? Makanan yang bergizi dan menguatkan tubuh. Dan kekuatan kita atau apa? Harus dilatih ya. Itu harus di oblige to exercise. Memang harus dilatih. Nah, untuk masa kesusahan dibilang begini. Waktu masa kesusahan atau kepicikan atau time of trouble yang akan dihadapi umat Tuhan, Tuhan akan apa? Persiapkan umatnya untuk menghadapi pertarungan hebat itu. Walaupun makanan kita waktu itu sedikit atau kurang, Tuhan akan bantu kita waktu itu ya. Jadi sekarang ini jangan apa? Ciptakan kesusahan sendiri ya. Jadi belum waktu time of trouble kita sudah begini, sudah seperti itu ya. Jadi dibilang apa? Itu tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan sama sekali kalau apa? Kita sudah terlalu ekstrim ya. Jadi ini kita waktu sudah selesai juga. Dan ada judul baru. Ini minggu depan kita akan bahas tentang reformasi kesehatan menjadi kemerosatan kesehatan ya. Jadi ini akan sangat menarik, minggu depan kita akan bahas. Jadi sejauh ini biarlah kita benar-benar ya menjalankan reformasi kesehatan secara benar, bukan secara salah atau bukan secara ekstrim. Dan kita sudah banyak belajar ya dua sahabat ini sahabat yang ketiga tentang bagaimana reformasi kesehatan jangan terlalu ekstrim itu. Jangan menciptakan masa kesusahan sebelum waktunya. Aduh, ini harus menjadi renungan kita ya. Oke, sebelum kita tutup, silakan yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ada tanggapan? Ya, silakan. Oh ya, silakan. Baik. Saya tertarik ini untuk bisa dilihat untuk kutipan ini bahwa orang yang bekerja dalam pelayanan yang mengajarkan firman dan doktrin, jangan pernah berpikir bahwa tuntutannya itu beda dengan para petani ya. Ternyata dari kutipan ini kita bisa lihat ternyata sama. Orang yang bekerja mengajarkan firman Tuhan atau doktrin di dalam pelayanan firman Tuhan, ternyata sama kebutuhannya di dalam menjaga kesehatan dengan seorang petani. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang sehat itu ya wajar kalau petani. Karena mereka itu bekerja di ladang gitu dan mereka makannya lahap, bergizi gitu. Ternyata di dalam kutipan ini enggak cuma itu gitu. Enggak begitu. Ternyata orang-orang yang masuk di dalam pekerjaan Tuhan, yang melayani firman dan doktrin, ternyata harus memiliki kesehatan yang sama atau persiapan kesehatan yang sama seperti para petani, pekerja
di ladang atau yang mengerjakan menggunakan kekuatan. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Kemudian ada satu kalimat di sini yang yang tidak diwarnai. Tadi sudah disebutkan oleh Saudara Lali, mereka akan dipaksa untuk melatih semua kekuatan yang ada. Wah, ini luar biasa ini, saudara-saudara. Jadi, pada setiap kesempatan, boleh ulang lagi? Pada setiap kesempatan mereka harus berusaha memberikan kesempatan istirahat pada tubuh dan pikiran. Mereka harus memakan makanan yang bergizi dan yang menguatkan tubuh. Mereka akan dipaksa untuk melatih semua kekuatan yang ada. Waduh, semua kekuatan yang ada itu harus dilatih ternyata. Jadi saudara-saudara, di dalam menjalankan reformasi kesehatan itu lebih dari sekedar cuma diet gitu, diet dan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi ada satu persiapan yang harus dibuat, entah itu makanan ataupun pelatihan fisik. Jadi harus ada pelatihan fisik yang begitu luar biasa, sampai bahkan tadi dikatakan dipaksa ya, melatih semua kekuatan yang ada. Itu kalau dalam kutipan yang lain harus di dalam kondisi puncak. Harus sampai kepada yang optimal. Nah, pada sahabat-sahabat kemarin saya sempat singgung tentang Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Kemudian ada Daud, ada Elia. Kita bisa melihat kekuatan-kekuatan mereka. Mereka itu ternyata begitu luar biasa kekuatan fisik mereka ya. Rohaninya sudah luar biasa, tapi kita juga melihat kekuatan fisik mereka itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Dan itu meninggalkan pelajaran kepada kita. Mereka nggak hanya meninggalkan pelajaran tentang diet gitu, tetapi ada satu kesatuan yang utuh di dalam satu pelajaran kesehatan yang mereka jalani, dan itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Kehidupan mereka saya melihat itu betul-betul memaksa mereka melatih semua kekuatan yang ada, sehingga orang-orang itu jadi kuat semua. Kalau kita lihat Elia, dia tinggal di pegunungan, naik turun gunung itu. Baru Tuhan Yesus juga di pegunungan Galilea, itu biasa pikul kayu itu dari hutan ke kota. Baru Daud lagi dalam mengembalakan domba. Itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka itu punya kekuatan semua kekuatan mereka dilatih gitu. Bahkan ini dipaksa. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau kita paham ini, kita akan mengerti benar nilai dari reformasi kesehatan dan tidak terjebak pada seperti pelajaran selanjutnya ini, health deform, penghancuran kesehatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Brother Ebing ya, sudah menambahkan, sudah jelas ya ini yang ditambahkan di sini. Puji Tuhan ya, biarlah ini kita punya pelajaran ini banyak sekali menegur ya, banyak hal yang kita tidak tahu menjadi kita bisa tahu melalui pelajaran ini, dan memang harus kita tahu secara sempurna ya. Biarlah kita punya kesehatan, kita punya tubuh terus dilatih ya, bukan cuma soal nggak makan ini, nggak makan itu, tetapi harus melatih semua kekuatan yang ada, karena kita harus menjadi seperti pelajaran yang dulu kita pernah belajar tentang fit man ya, harus menjadi orang yang sehat. Kalau kita punya cita-cita semua ingin menjadi 144.000 orang, 144.000 itu harus sehat kan? Makanya kalau nggak sehat justru menurun, kita nggak bisa menjadi bagian dari itu. Karena apalagi kalau kita terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim, tandanya kesehatan kita juga menurun ya. Orang-orang yang reformasi kesehatan secara sempurna adalah mereka yang mempunyai kekuatan tubuh yang paling baik ya, atau dalam kondisi yang puncak. Ini menjadi doa kita semua ya, untuk memiliki kondisi kesehatan yang puncak. Dan tentu saja ini
hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa miliki. Oke, baik. Kalau ada tambahan boleh. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat dan selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, orang boleh kesempatan pada saat ini untuk boleh bertemu melalui Zoom pada saat ini. Oke, baik. Jadi tambahan dari saya adalah Nyonya White menuliskan ada dua keadaan di mana orang melanggar hukum kesehatan. Yang pertama adalah ketika tidak bijaksana, kemudian makan secara berlebihan, ya. Dan yang kedua tidak bijaksana dan makan dengan berkekurangan atau nutrisi yang tidak seimbang. Dua keadaan itu adalah pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan kemudian orang berada di dalam keadaan yang tidak seharusnya. Karena memang tujuan dari reformasi kesehatan itu orang bisa berada di dalam dua keadaan, ya, di mana orang akan memiliki keadaan fisik yang maksimal dan kemudian pikiran yang maksimal, sehingga orang bisa digunakan oleh Tuhan untuk ini battle, ya, karena memang orang dalam konteks reformasi kesehatan ini orang sementara disiapkan oleh Tuhan untuk peperangan yang terakhir. Kenapa harus ada terang counter living dan semua tentang New Start dan kesehatan? Orang sesungguhnya sementara dipersiapkan untuk itu. Jadi adalah sangat penting, ya, orang benar-benar berada di dalam keadaan di mana orang sementara disiapkan oleh Tuhan khususnya dari sudut pandang terang reformasi kesehatan. Dan memang sesungguhnya saudara-saudara dan saya memang dipanggil untuk itu. Jadi bagaimana kita boleh memiliki, ya, tubuh yang sehat dan kuat, ya, otak pikiran yang sehat dan kuat, di mana Tuhan akan mencurahkan, ya, seluruh terang yang Tuhan telah dan sementara curahkan bagi umatnya, khususnya yang akan mengambil bagian di dalam battle yang terakhir itu. Jadi orang memang harus betul-betul menguasainya. Tadi menarik, walaupun mungkin ada mendengarkannya tidak sepenuhnya, tapi ada penjelasan yang dijelaskan oleh Lali yang diambil dari penjelasan dari kutipan yang ada di buku Petunjuk Dia dan Makanan Anda. Bagaimana orang akan berada di dalam keadaan di mana orang tahu secara penuh, ya, tahu secara bisa dikatakan lengkap dari hal reformasi kesehatan. Jadi memang orang semuanya belum ada di sana, ya, tapi orang bersama-sama sementara bertumbuh untuk memahami akan hal itu. Dan mungkin yang terakhir, jadi memang saya juga bersama dengan Brother Ebing, orang juga sering diskusi. Jadi bagaimana pentingnya, ya, orang memahami keseimbangan nutrisi, ya. Kemudian bagaimana orang penting untuk memahami, ya, produk-produk dari alam yang Tuhan telah sediakan untuk berikan, dan kemudian orang memahaminya, alasan kenapa kita mengkonsumsi, ya, satu makanan itu, kemudian manfaat dari makanan itu bagi orang tubuh, ya. Jadi penjelasan tentang ilmu pengetahuan ada tentang fitokimia, ya. Ini bukan bagian dari nutrisi tapi sangat penting bagi kesehatan, dan itu bisa menjadi terapi obat ketika orang konsumsi, kemudian bisa membuat orang tubuh menjadi segar dan bugar seperti itu. Kemudian keseimbangan nutrisi, jadi bagaimana orang bisa memperoleh asupan nutrisi yang seimbang, kemudian yang pada akhirnya akan membuat orang tubuh dalam keadaan prima. Memang ada satu hal, ya, yang mungkin yang orang temukan, karena orang memang berasal dari sana dulu. Saya dengan Brother Eding, orang meluangkan banyak waktu untuk mengkaji dan mengaji dari hasil apa yang orang alami dari hal reformasi kesehatan. Jadi memang ada satu hal yang paling merusak, ada doktrin atau dogma yang mengajarkan tentang bahwa orang harus masuk ke 144.000 tanpa daging. Nah, ini orang harus memahami dalam terang yang lengkap, dalam terang yang penuh, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya ini pada akhirnya
orang tidak pahami dengan lengkap dan penuh akan menghasilkan ketidakbijaksanaan, ya. Dan kemudian pada akhirnya ketika orang mengkonsumsi makanan berdasarkan basis dari berpegang pada doktrin ini, maka pada akhirnya kita akan menjadi tidak bijaksana dalam hal nutrisi untuk sampai asupan gizi dan untuk sampai kesehatan. Jadi sekali lagi memahami itu harus dalam terang yang lengkap dan terang yang penuh, sehingga pada akhirnya orang boleh bijaksana ya untuk menghidupkan terang yang Tuhan telah berikan melalui terang penubuhan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari Gereja Maranatha Kambas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Pak Erik sudah membagikan ya. Ya, itu yang kita sudah pelajari ya. Yang sahabat-sahabat lalu juga sudah ditambahkan. Betul sekali ya, biarlah kita bisa mengetahui dengan sempurna ini reformasi kesehatan. Ini kita baru masih jauh ya dari itu. Jadi ini memang perlu lagi untuk mempelajari lebih dalam tentang pelajaran reformasi kesehatan ya. Oke, kita sudah waktunya. Kita akan tutup. Kita punya pelajaran tentang petunjuk diet dan makanan Anda. Baiklah, kita sama-sama